Tuhan berikan, kita gunakan sebaik mungkin untuk bersekutu bersama-sama, dan kita mau menyenangkan Tuhan lewat pujian dan pengagungan kita kepadanya. Mari sama-sama kita berdoa untuk ibadah doa malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang hari kami merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap yang Tuhan kerjakan, lakukan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan memberikan yang terbaik, pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapan Tuhan bekerja buat setiap kami yang melayani-Mu, maupun setiap kami anak-anak-Mu yang ada dalam rumah. Kami percaya kuasa Tuhan sanggup menjangkau dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hadirat Tuhan yang memberikan kita kepuasan dan damai sejahtera. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu ku datang, kehidupanku pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari memuji Tuhan bersama-sama di hadirat-Mu. Oh, di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Oh, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ya Tuhan. Di hadirat-Mu aku puas, aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas, aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu, Hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa
Kami rindu Tuhan, kami bisa membalas kebaikan-Mu dengan melayani Engkau lebih baik lagi, melayani Engkau dengan segenap hati kami. dengan kasih
suaramu. Mari Tuhan, urapamu bekerja buat Bapak Wakil Gembala kami dan buat setiap kami yang mendengarkan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepada dan kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kemurahan yang Kau beri dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Ini semua karena berkat-Mu, ini semua karena kasih-Mu dalam kehidupan kami, pelayan-pelayan Tuhan. Bapa, sebentar Bapa, kami akan mendengar firman-Mu untuk bungkus kehidupan hamba-Mu, untuk bungkus kehidupan kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Hamba berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, puji syukur sama Tuhan ketika kita masih boleh bersama-sama berkumpul memuliakan nama Tuhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan pada malam hari ini. Ini suatu kemurahan yang Tuhan beri terutama untuk kehidupan saya pribadi ketika Tuhan masih panjangkan umur saya sehingga saya boleh ada bersama-sama dengan rekan-rekan pelayan Tuhan pada malam hari ini. Saudara terkasih, kita sudah sama-sama mendengarkan juga sama-sama belajar bagaimana ketika kita sebagai pelayan Tuhan, berarti kita benar-benar menyadari siapakah yang kita layani, yaitu Tuhan di atas raja, apa raja dan segala raja, bukannya manusia yang sedang kita layani, bukannya sedang menyenangkan hati manusia, tetapi kita menyenangkan hati Tuhan. Itu bukannya berarti kita mencari siapa yang paling hebat ataupun siapa yang paling terkenal, ataupun juga bukan siapa yang paling sengsara. Tapi bagaimana ketika kita melayani Tuhan, kita benar-benar menyadari bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada malam hari ini kita mau lebih lagi belajar Bapak Ibu sekalian atas kebenaran firman Tuhan. Bagaimana ketika Allah yang kita layani, Tuhan yang kita layani, yang kita sembah dan kita hormati secara luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tapi sedalam apakah kita benar-benar mengenal pribadi Tuhan? Ketika kita benar-benar mengenal, menyentuh hati Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam pelayanan kita, kita harus benar-benar menyadari bahwa yang ketika kita melayani Tuhan, kita harus benar-benar mengerti bahwa Allah adalah kasih. Itu harus yang menjadi motivasi dalam kehidupan ketika. Jadi ketika kita melayani Tuhan, berarti kita melayani dengan kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih, tidak bisa ketika kita melayani Tuhan kalau kita tanpa disadari dengan kasih. Sebab kenapa? Pribadi Tuhan adalah kasih. Kita sudah benar-benar menyadari bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8, Bapak Ibu sekalian bisa baca di situ. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi, kalau misalnya kita tidak melayani dengan kasih, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Karena kita tidak mengenal Allah. Jadi ketika kalau misalnya kita tidak mengasihi, ketika kita tidak melayani dengan kasih, apa yang kita tampilkan? Orang kita nggak mengenal Allah, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan pelayanan kita? Kalau tanpa kasih yang mendasari pelayanan kita, itu kan sia-sia. Karena sekali lagi kita tidak mengenal siapakah Allah yang kita layani. Bagaimana kita mau menyelesaikan pekerjaan Tuhan, mau mengenal isi hati Tuhan. Bapak Ibu sekalian saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi ketika kita melayani, marilah kita melayani dengan kasih tanpa motivasi yang lain. Hanya kasih. Kenapa Bapak Ibu sekalian? 1 Korintus 13, kita sama-sama sudah tahu dan kita mau sama-sama baca lagi Bapak Ibu sekalian. 1 Korintus 13. Di sini kita sama-sama membaca dari ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak menggagahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran.
Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi kasih itu nggak bakal berkesudahan, Bapak Ibu sekalian. Kasih itu bicara tidak memegahkan diri. Berarti bukan bicara tentang siapakah aku. Dan juga kasih itu tidak bicara tentang tidak sombong. Dia tidak tidak membuat diri kita sombong ketika kita merasa bahwa pelayanan kita adalah pelayanan yang sudah diberkati Tuhan, pelayanan kita adalah pelayanan yang berhasil. Itu tidak membuat orang yang melayani Tuhan itu merasa sombong. Karena apa? Sekali lagi bicara tentang kasih. Bapak Ibu sekalian. Kasih juga tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi nggak bicara tentang siapakah yang akan diuntungkan, dalam hal ini apakah saya akan untung dari proyek ini ataupun dari pekerjaan yang Tuhan kita ataupun dari pekerjaan yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Bukan yang mencari untung atau rugi, Bapak Ibu sekalian. Tidak mencari keuntungan untuk sendiri-sendiri, apakah ini menguntungkan buat saya atau tidak bicara tentang itu. Sebab sekali lagi ini bicara tentang kasih dalam pelayanan ini. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita baca lebih lanjut lagi, Bapak Ibu sekalian, tentang kisah Yunus. Ini merupakan suatu kisah yang sangat tidak asing bagi kita, terutama bagi guru-guru sekolah minggu. Bagaimana seorang Yunus yang dipercaya Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tapi Yunus melarikan diri ke Tarsus. Dan kita tahu tentang kisah itu. Tapi ada suatu ayat di pasal 4 ayat 1. Kita baca Bapak Ibu sekalian, Yunus pasal 4 ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Kenapa? Kok ini bisa terjadi? Padahal Yunus sebelumnya kita tahu bahwa dia sudah masuk ke perut ikan. Dan juga ketika dia menyadari bahwa firman Tuhan yang di ayat 3, pasal 3 ayat 1, firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kali ya. Demikian bangunlah pergilah Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikan firman Tuhan yang kusuruhkan kepadamu. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian tentang pertobatan orang-orang kota Niniwe. Tetapi di ayat 4, pasal 4 ayat 1 ini kita bisa melihat bahwa hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Itu sungguh aneh sekali. Seorang yang dipakai Tuhan atau seseorang yang dipanggil secara khusus untuk melayani. Tapi ketika pekerjaan itu berhasil, orang ini bukan dia bersukacita, tapi orang ini berkata karena kesal gitu. Kesal sekali dia. Karena pekerjaan Tuhan ini berhasil. Dan ia berdoa Yunus, ayat 2. Yunus pasal 4 ayat 2. Dan berdoalah Yunus kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsus. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Kita di ayat 2 ini kita bisa lebih lanjut lagi. Jadi kepergian Yunus ke Tarsis itu bukannya karena hal-hal yang pertobat ketakut itu Yunus, enggak. Tapi justru dia merasa bahwa Tuhan tuh pasti mengampuni bangsa Niniwe ini. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Kristus. Dari dua bacaan ini kita bisa melihat bagaimana kalau misalnya kita melayani dengan tanpa kasih. Walaupun pekerjaan itu berhasil, tapi apa yang terjadi dari kehidupan Yunus, kita bisa melihat bahwa Yunus kesal karena itu berhasil, karena itu membawa pertobatan. Karena sebenarnya Yunus pengen itu orang-orang itu dihukum. Orang-orang itu menerima hukuman karena kedurjanaan dia. Bapak Ibu sekalian, Allah adalah kasih.
Inilah Allah yang kita layani, Bapak Ibu sekalian. Jadi firman Tuhan berkata di ayat Yunus 4 ayat 4. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Tuhan benar-benar sabar, kasihnya panjang sabar. Dan bahkan kita bisa baca lebih lanjut lagi bagaimana Tuhan membuat pohon jarak untuk melindungi Yunus. Dan dari pohon jarak itu Tuhan bicara sama Yunus. Pohon jarak yang engkau tidak kasihi aja, engkau bisa menyayangi. Terlebih kalau misalnya kita baca di ayat 11, Yunus 4 ayat 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semua tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Ini Allah yang kita layani, Bapak-Ibu sekalian. Seringkali kita sebagai pelayan Tuhan lebih cenderung untuk menghakimi orang-orang yang ini layak dihukum, apakah orang ini layak dikasihi, apakah orang ini pantas untuk kita layani. Kita sering mengotak-otakan seperti itu. Tapi malam hari ini kiranya firman Tuhan boleh menyadarkan kehidupan kita dan kehidupan saya secara pribadi. Siapakah Allah yang kita layani? Allah yang penuh kasih. Dan Allah itu adalah kasih. Mari Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita alaskan lagi pelayanan kita dengan kasih. Apa yang kita lakukan untuk pekerjaannya itu karena kasih. Kasih yang gak akan berakhir. Mari kita sama-sama doakan kepada dan kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kemurahan yang Kau beri dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ketika Engkau ingatkan lagi Tuhan tentang kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh memanggil Engkau ya Abah, ya Bapa. Ketika Engkau boleh mengangkat kami Tuhan sebagai anak-Mu, biji mata kesayangan Tuhan. Bahkan Engkau sebagai orang yang dipercayakan Tuhan dalam pekerjaannya. Suatu kemurahan, suatu kasih anugerah yang benar-benar harus kami sadari betapa beruntungnya kehidupan kami. Biarlah Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan malam hari Tuhan, kasih Tuhan boleh terus mengalir dalam kehidupan kami, dan kasih Tuhan itu boleh kami terus Tuhan aliri pada orang-orang yang kami layani Tuhan, tanpa kami melihat siapakah dia, status sosial mereka, apakah dia layak untuk dilayani atau tidak. Tapi kami cuma melihat kasih, karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang luar biasa dalam kehidupan kami, hari-hari yang memberkati kehidupan kami. Biarlah terus membentuk karakter kehidupan kami seturut dengan serupa dengan gambaran Tuhan. Jadikan kami kesukaan-Mu Tuhan. Jadikan kami pelayan-pelayan yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin percaya segala kebutuhan kami Kau cukupkan Tuhan. Makan minum kami Tuhan Kau tahu Tuhan. Burung di udara saja Tuhan pelihara, terlebih kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Tutup bungkus kehidupan kami Tuhan. Mungkin dalam keadaan sakit kami Tuhan pada malam hari Tuhan. Kiranya Tuhan, kami beriman kami telah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima kesembuhan pada malam hari. Berkati Tuhan, besok Tuhan, jika besok kami akan melakukan perjamuan kudus-Mu Bapa, persiapan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa, Kau berkati Tuhan kebaktian esok hari Tuhan, kebaktian sekolah minggu Kau berkati, kebaktian raya Kau berkati, kebaktian anak-anak pengajian Kau muda Kau berkati Tuhan. Kami mau berkati juga Tuhan kebaktian kaum ibu Tuhan Kau berkati Tuhan. Dari Tuhan Kau tilik Tuhan jemaat yang mungkin dalam keadaan sakit juga Tuhan.
Biar yang biru-biru menyembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan, Kau pelihara Tuhan jemaat bentuk harang Tuhan. Tiada yang kekurangan Tuhan, tiada yang kelaparan, karena Engkaulah Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami semua. Terima kasih Bapa. Malam hari itu kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Biarlah kasih-Mu melimpah buat bangsa Indonesia Tuhan. Dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Tuhan, para Kabinet Tuhan, TNI Polri Tuhan, para pelayan kesehatan Tuhan. Biarlah Tuhan semakin banyak yang sembuh Tuhan, yang sakit semakin sedikit Tuhan. Biarlah Tuhan melalui vaksinasi yang akan diterima Tuhan, ataupun yang telah kami terima Tuhan. Biarlah Tuhan nama Tuhan saja dipermuliakan. Biarlah Tuhan dari pandemi ini Tuhan, orang-orang boleh mengenal siapakah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Saudara kasih, terimalah berkati Allah Bapa, Allah Anak dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.